Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Quinsa Anabel Wirawan. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan teman-temanku semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menceritakan asal-usul kebudayaan orang tua saya. Ayah saya merupakan keturunan Arab Sumeneb, Madura, Yogyakarta, dan ibu saya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Walaupun saya dilahirkan dan tumbuh di Jakarta, saya sangat mengagumi tradisi kebudayaan daerah orang tua saya. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menceritakan mengenai karakteristik kebudayaan Madura ya teman-teman. Langsung saja yuk teman-teman, kita dengarkan beberapa menariknya karakteristik berbagai budaya di Nusantara kita. Awal mula kedatangan bangsa Arab di Madura. Pada abad ke-18, bangsa Arab di Madura lebih banyak daripada di Jakarta. Warga Arab mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Arab di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Terjalin hubungan perdagangan yang erat antara para pedagang Arab dengan para penduduk pribumi di Nusantara. Para pedagang Arab juga berperan dalam melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Melemahnya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera mendorong para pedagang Muslim untuk mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. Tidak hanya perdagangan, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab dan India juga menjadi pendukung berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Sumatera, seperti Samudra Pasai di pesisir Aceh, yang berdiri sekitar abad ke-13 Masehi, yang diyakini sebagai akibat dari proses Islamisasi daerah tersebut sejak abad ke-7 Masehi. Pada mulanya, catatan pemerintah kolonial menggabungkan antara warga etnis Arab dengan keturunan Bengali. Catatan ini diperbaiki pada pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun di 1885. Orang Arab mulai banyak menetap di Jawa setelah tahun 1820 dan koloni-koloni mereka di bagian timur Nusantara pada tahun 1870. Data statistik pada tahun itu tercatat jumlah populasi orang Arab dan keturunannya sudah mencapai 10.888 orang. Di Batavia misalnya ada 952 orang, di Cirebon 816 orang, Tegal 204 orang, Pekalongan 608 orang, Semarang 358 orang, Surabaya mencakup Keresidenan Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Sidayu mencapai 1.626 orang. Yogyakarta 77 orang, Surakarta 42 orang, Madura 979 orang, Kedu atau Magelang 47 orang, Cilacap 7 orang, Purwokerto 3 orang, Purbolinggo 4 orang. Dari data statistik tersebut tampak bahwa orang Arab di Madura hampir mencapai 1.000 orang. Lebih banyak jumlahnya daripada di Jakarta atau Batavia dan kota-kota besar lainnya di tanah Jawa. Kepercayaan. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim.
Suku Madura terkenal dengan taat dalam beragama Islam, seperti halnya suku Melayu atau suku Bugis yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sebabnya dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura. Misalnya, pondok-pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar di Kabupaten Pamekasan, pondok pesantren Anukoyah disingkat PPA Pasantren yang terletak di desa Guluk-Guluk, pondok pesantren Al-Amin di Sumeneb, dan pondok pesantren Syekhona Kholil Bangkalan, pondok pesantren Ataroki Sampang, dan pesantren-pesantren lainnya dari yang memiliki santri ribuan, ratusan, dan puluhan yang tersebar di Pulau Madura. Pesantren-pesantren begitu menangkar dalam kehidupan masyarakat Madura, karena pesantren tidak sekedar mengajar ilmu agama, tetapi juga mempunyai kiprah dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan peduli pada nasib rakyat kecil. Karakter suku Madura dikenal dengan intonasi bicara yang keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokat tase, sama dengan larung sesaji. Butuh rujukan ya, sekalipun berpendapatan kecil pasti menyisihkan sedikit penghasilannya untuk simpanan naik haji. Budaya sosial. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa lebih bagus pote tolang, tembang pote mata. Artinya lebih baik mati atau putih tulang daripada malu putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura, tetapi tradisi lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa. Dahulu mereka memakai kekuatan emosional dan tenaga saja, tetapi kini mereka lebih arif dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Ada beberapa antara Madura Timur atau Sumeneb dan Pamekasan, dengan Madura Barat, Sampang, dan Bangkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus baik dari sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Orang Madura Barat lebih banyak merantau daripada Madura Timur. Hal ini disebabkan Madura Barat lebih gersang daripada Madura Timur yang dikenal lebih subur. Kabupaten Sumeneb. Sumeneb terletak di ujung timur Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumeneb diperintah oleh Adipati, Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura, di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumeneb adalah Arya Wira Raja. Dia pemerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kartanegara Raja Singosari. Pemerintahan kerajaan di Sumeneb berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Aryo Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumeneb akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan
di Sumeneb oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah Kabupaten Sumeneb di bawah pemerintahan langsung Netherlands Indisch Regening, sehingga Sumeneb lebih dikenal dengan sebuah regent. Namun, perlu diketahui dari tahun 1883 sampai dengan 1929, para bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi dari keturunan bangsawan di dalam keraton Sumeneb. Keindahan Kabupaten Sumeneb. Sumeneb merupakan kabupaten yang berada paling timur Pulau Madura. Kabupaten Sumeneb terkenal dengan pulau-pulau kecilnya yang indah, termasuk Gili yang mendapat julukan Pulau Oksigen. Namun, ternyata selain keindahan alamnya, Sumeneb juga menyimpan destinasi sejarah yang menarik ditelusuri. Di Sumeneb ada sebuah keraton yang terkenal akan arsitekturnya yang unik. Selain itu, ada sejumlah bangunan bersejarah yang saat ini menjadi destinasi wisata sejarah. Bangunan-bangunan ini juga punya arsitektur unik yang tak akan ditemukan di daerah lain. Wisata sejarah di Sumeneb menjadi bukti kejayaan wilayah Sumeneb di masa lampau berikut ini. Saya rangkum beberapa objek wisata sejarah di Sumeneb. Dimulai dari Keraton Sumeneb. Keraton Sumeneb merupakan tempat kediaman resmi para adipati atau raja-raja yang memerintah Sumeneb. Keraton ini dibangun dengan abad ke-17, tepatnya tahun 1781. Keunikan dari keraton ini adalah arsitekturnya yang bercorak Tionghoa. Keraton Sumeneb yang dirancang oleh arsitek warga keturunan Tionghoa, Lau Piango. Bangunan kompleks keraton sendiri terdiri dari banyak massa. Tidak dibangun secara bersamaan, namun dibangun dan diperluas secara bertahap oleh para keturunannya. Kini wisatawan bisa menilik sejarah Keraton Sumeneb di Museum Keraton Sumeneb yang berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 6, lingkungan Delama Pajagalan, Kabupaten Sumeneb. Di museum ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah Keraton Sumeneb, mulai dari bangunan, alat upacara adat, perhiasan, prasasti, koleksi senjata, hingga peralatan pribadi anggota kerajaan. Masjid Agung Sumeneb. Masjid Agung Sumeneb atau juga disebut sebagai Masjid Jami Sumeneb merupakan masjid kebanggaan warga Sumeneb. Masjid Panembahan Somala atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Agung Sumeneb merupakan salah satu bangunan 10 masjid tertua dan mempunyai arsitektur yang khas di Nusantara. Masjid ini dibangun pada pemerintahan Panembahan Somala, penguasa negeri Sumeneb. Masjid ini dibangun setelah pembangunan kompleks Keraton Sumeneb dengan arsitek yang sama, yakni Lau Piango. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat. Akulturasi dari berbagai budaya mewarnai kemegahan arsitektur bangunan masjid itu sendiri. Secara garis besar, banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya pada pintu masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Masjid ini juga dilengkapi minaret yang desainnya arsitekturnya terpengaruh kebudayaan Portugis. Minaretnya menampungi tinggi 50 meter terdapat di sebelah barat masjid. Kota Tua Kalianget. Kota Tua Kalianget dulunya merupakan kota yang dibangun oleh VOC dan diteruskan oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Kota tua Kalianget merupakan salah satu kota modern pertama di Pulau Madura. Bangunan-bangunan berarsitektur Eropa membentang di kawasan ini. Benteng Kalimook. Benteng Kalimook merupakan satu-satunya bangunan benteng yang ada di Pulau Madura. Posisi benteng ini berada jauh dari pelabuhan Kalianget dan juga pusat kota. Tak banyak yang bisa digali dari sejarah benteng ini. Namun di masanya bangunan ini terbilang megah dan merupakan pusat pertahanan utama sekaligus terakhir VOC. Benteng ini mempunyai area persegi dengan 4 bastion dengan lebar 5 meter. Benteng Kalimook Sumenep dibangun dari bata dengan 2 pintu masuk, masing-masing ada di sisi utara dan sisi selatan. Di luar benteng dan kompleks, ada kompleks pemakaman orang-orang yang diidentifikasi sebagai keturunan Belanda. Gua Jeruk. Gua Jeruk berada di desa Kebunagung, Kabupaten Sumenep. Gua ini dulunya merupakan tempat meditasi yang digunakan oleh Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat, Adipati Sumenep pada tahun 1811 sampai dengan 1854 Masehi. Banyak orang datang mengunjungi Gua Jeruk, terutama di musim liburan seperti Idul Fitri dan 7 hari setelahnya. Gua Payudan. Gua Payudan merupakan sebuah gua yang berada di dataran tinggi Pegunungan Payudan. Gua ini merupakan daerah tertinggi yang ada di Sumenep. Gua Payudan mempunyai arti penting mengingat gua ini memiliki keterkaitan dengan sejarah raja-raja Sumenep abad 14 sampai dengan abad 17. Gua ini dulunya merupakan tempat pertapaan raja dan ratu Sumenep seperti Putri Koneng, Pangeran Jokotole, Pangeran Jimat, dan Ki Lesap. Karena berada di dataran tinggi, gua ini memiliki suasana sejuk dan asri. Tak hanya wisata ziarah, Gua Payudan juga dikunjungi sebagai wisata alam pegunungan. Asta Tinggi Sumenep. Asta Tinggi Sumenep merupakan pemakaman para pembesar atau raja atau kerabat raja yang terletak di kawasan dataran tinggi, Bukit Kebon Agung, Sumenep. Asta Tinggi memiliki 7 kawasan yang terdiri dari Asta Induk, Makam Ki Sawunggaling, Makam Patih Mangun, Makam Kanjeng Kai, Makam Raden Adipati Pringgoloyo, Makam Raden Cakra Sudibyo, dan Makam Raden Wongsokoesmo. Akulturasi budaya memberikan warna pada arsitektur makam dan kompleks ini dan dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan yang berkembang dengan masa Hindu. Hal tersebut dapat dilihat dari penataan kompleks makam dan beberapa batu nisan yang cenderung berkembang pada masa awal Islam berkembang di tanah Jawa dan Madura. Selain itu, pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Tiongkok terdapat pada beberapa ukiran yang berada pada kubah makam. Asta Gumok. Asta Gumok berada di seberang lapangan terbang Trunojoyo, Sumenep. Asta Gumuk dan seringkali disebut Asta Barambang atau Asta Berembang terletak di Dusun Berembang, Desa Kalimook. Asta Gumok merupakan makam seorang kiai bernama Ali Barangbang yang dikenal sebagai ulama istimewa.
Kiai Ali Barangbang merupakan guru ngaji para putra Raja Sumenep. Konon, Kiai Ali Barangbang memiliki kemampuan mengajari ngaji seekor monyet. Kebudayaan tradisional suku Madura. Dan karapan sapi. Karapan sapi adalah budaya suku Madura yang digelar setiap tahunnya pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasang-pasangannya sapi lain. Truk pacuan disebut biasanya sekitar 100 meter. Lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun. Final pertandingan itu pada akhir September atau Oktober di eks kota Karesidenan. Pemekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden. Kini piala itu berganti nama menjadi Piala Gubernur. Senjata tradisional. Suku Madura memiliki senjata tradisional khas yang disebut celurit. Bentuk celurit mirip dengan arit di suku Jawa yang biasa digunakan untuk bertani dan berkebun. Bedanya, celurit dari Madura lebih ramping dengan lingkar lengkung yang lebih tipis. Ujung celurit yang juga lebih lancip. Gagang celurit terbuat dari besi atau kayu. Tradisi carok. Budaya suku Madura berikutnya yakni tradisi carok. Carok adalah duel sampai mati dengan menggunakan senjata tajam yakni celurit. Orang Madura memiliki watak keras dan mengedepankan harga diri. Karena itu, masalah diselesaikan dengan cara kekerasan. Carok biasanya terjadi menyangkut masalah-masalah terkait kehormatan atau harga diri. Bagi orang Madura, seperti perselingkuhan dan harkat martabat atau kehormatan keluarga. Meski mayoritas suku Madura beragama Islam, namun secara individual banyak yang masih memegang tradisi carok. Dan ada rokat. Rokat adalah upacara petik laut yang biasa disebut rokat tase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan dan kelancaran rezeki. Tradisi rokat dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama masyarakat dengan dipimpin pemuka agama. Setelah itu, masyarakat menghanyutkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Isi dari sesaji itu adalah tumpeng, ketan berwarna-warni, dan ikan-ikan. Pakaian adat Madura untuk pria. Pakaian adat Madura untuk pria disebut baju pesaan. Baju pesaan sering juga disebut baju tukang sate, karena umumnya dikenakan oleh para tukang sate Madura. Selain modelnya simple, juga nyaman dikenakan sebagai pakaian sehari-hari. Baju pesaan merupakan pakaian laki-laki yang berukuran serba longgar dan berwarna hitam. Ketika memakainya dipadukan dengan kaos garis merah, putih, ataupun merah hitam. Untuk bawahannya berupa celana gombrang yang disebut gomboran. Panjang celana di antara lutut dan mata kaki ataupun hingga mata kaki. Filosofi pakaian adat pesaan. Ada filosofi menarik di balik pakaian adat Madura pesaan ini loh. Bentuknya yang longgar merupakan perwujudan dari warga Madura yang sangat menghargai kebebasan. Kaos berwarna belang yang merupakan dalaman dari baju luaran pesaan ini menggambarkan mental pejuang, tegas, dan pemberani yang dimiliki masyarakat Madura. Aksesoris pakaian adat untuk pria.
Pakaian adat Madura pesaan untuk pria dilengkapi dengan aksesoris yang memiliki filosofi di baliknya. Ketika dikenakan pada upacara adat dan acara budaya, pria Madura memakai baju pesaan dipadukan dengan penutup kepala berbahan dasar kain yang disebut odeng. Selain itu, sabuk katemang, sarung kotak-kotak, trompi atau alas kaki, dan senjata tradisional Madura yaitu celurit atau sabit. Ikat kepala odeng khas Madura. Pakaian adat Madura untuk pria tidak terlepas dari odeng, yaitu penutup kepala pria berbahan dasar kain batik. Odeng terdiri dari berbagai ukuran dan motif. Berdasarkan bentuknya odeng dibedakan. Odeng peredan yaitu besar dan odeng tongkosan yaitu kecil. Selain itu, odeng ini juga dibedakan lagi dengan jenis lain, yaitu berdasarkan motifnya, yaitu odeng motif modang, garis atau jingga, dul-cundul, storjan, bere songai, atau toh biru. Ikatan odeng juga memiliki makna tertentu. Pada odeng peredam, pelintiran ujung simpul bagian belakang yang tegak lurus melambangkan huruf alif, yaitu huruf awal dalam bahasa Arab. Sementara pada odeng tongkosan kota, simpul mati di bagian belakang dibentuk menyerupai huruf lam alif, yang merupakan simbol dari kalimat pengakuan akan keesaan Allah. Pakaian adat Madura untuk wanita. Pakaian atau adat Madura wanita disebut kebaya, rancongan, dan baju agungan. Kebaya khas Madura hampir serupa dengan kebaya pada umumnya dan pas bentuk tubuh. Modelnya lengan panjang dan dilengkapi stagen untuk odet yang diikat pada perut. Kebaya rancongan umumnya berwarna terang dan mencolok. Sebagai ciri khasnya, seperti hijau, biru, ataupun merah yang pas berbentuk tubuh. Untuk bawahan serupa sarung batik bermotif lasem, storjan, ataupun tabiruan. Aksesoris untuk pakaian adat wanita. Ketika memakai busana adat, para perempuan juga mengenakan aksesoris untuk mempertegas penampilan. Busana kebaya rancongan dikenakan dengan memadukan berbagai aksesoris seperti hiasan rambut yang terbuat dari emas yang disebut cucuk, sisir, dan cucuk dinar. Ada juga kalung brodong, merupakan kalung emas yang berbentuk rentengan biji jagung, dan shelter pentol yaitu giwang emas yang dipakai di kuping. Di depan dada terdapat hiasan dari emas berupa perahu berundak 3. Pakaian adat Madura untuk pengantin. Pakaian adat Madura untuk pengantin di masa lalu, terutama yang dikenal oleh masyarakat Sumeneb, terdiri atas 2 jenis, yaitu busana kabupaten dan legung. Pakaian kabupaten merupakan kebaya. Pakaian kaputren merupakan kebaya lengan panjang dan dibuat dari bludru untuk menambah kemewahannya. Bagian bawah dipadukan dengan samper atau sarung batik khas Madura. Sementara busana pengantin legung merupakan kain yang dikenakan sebagai kemben oleh mempelai wanita. Sedangkan mempelai pria mengenakan kain ini di bawah dada. Biasanya pakaian ini dilengkapi dengan kain bawahan berwarna merah dan aksesoris mencolok khas Madura. Di masa sekarang kebanyakan pakaian pengantin Madura telah dimodifikasi agar terlihat modern. Busana pengantin masa kini menggunakan bahan bludru bersulam emas dan terdiri dari beragam warna sesuai pilihan si pengantin. Pakaian adat Madura khas Bangkalan. Selain kebaya rancongan, dikenal juga kebaya Bangkal yang merupakan busana adat yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Kebaya Bangkal berbahan bludru bersulam benang emas dan berwarna merah.
Motifnya polos dan memiliki bentuk seperti kebaya pendek biasa. Pada bagian dalam terdapat kontang berbahan katun dengan warna cenderung gelap. Ukuran pas dengan badan pemakai. Untuk bawahan memakai songket berbahan sutra dan berwarna merah dengan motifnya kotak-kotak. Selain itu dilengkapi juga dengan ikat pinggang dan alas kaki berupa selop berwarna hitam. Samper Madura. Samper merupakan kain bermotif khas yang sering dijadikan dengan rok atau bawahan para perempuan ketika mengenakan pakaian adat. Samper ini mirip dengan kain jarik, bentuknya memanjang dan tidak berbentuk ruang seperti sarung. Ketika dibentangkan, cara memakainya cukup mudah, yaitu dengan dililitkan pada badan, lalu memperkuat lilitan dengan sabuk atau kain lebih tipis. Seiring dengan perkembangan zaman, samper sudah jarang dikenakan sebagai bawahan karena tergeser fungsinya oleh rok dan celana. Penggunaan samper di masa kini hanya pada upacara adat, acara-acara budaya, dan prosesi kematian orang Madura. Batik Madura. Batik Madura punya karakteristik yang khas dari sisi warna dan motifnya. Batik Madura memiliki warna yang berani seperti merah, biru, kuning, dan hijau daun. Ternyata ada makna di balik warna-warna ini loh. Warna merah melambangkan karakter masyarakat Madura yang kuat dan keras. Warna hijau melambangkan warna religi, di mana di masa lalu beberapa kerajaan Islam didirikan dan berkembang di Madura. Selanjutnya warna kuning melambangkan bulir-bulir padi pertanian. Dan warna biru melambangkan warna laut yang mengelilingi sekitar Pulau Madura. Ragam motif batik Madura diambil dari motif binatang, tumbuhan, juga motif kombinasi yang merupakan kreasi para pembatiknya. Batik Madura memiliki dua jenis motif, yaitu motif batik pesisiran yang mempunyai motif dan warna cenderung berani. Di sisi lain, batik pendalaman cenderung bergaya klasik dengan ornamen utama warna gelap. Demikian keunikan karakteristik budaya tradisional yang dimiliki oleh suku Madura. Filosofi dari karakter masyarakat Madura yang dinamis dan berani juga tercermin dalam warna dan motif pakaian adatnya lah. Dan saya bangga menjadi keturunan suku Madura. Rumah adat suku Madura. Di Pulau Madura didiami oleh suku Madura, di mana suku Madura dikenal dengan norma dan budayanya. Tidak hanya itu, di Madura juga terdapat permukiman masyarakat yang dikenal dengan Taneyan Lanjang. Rumah adat ini Madura dikenal dengan Taneyan Lanjang. Taneyan dalam bahasa Indonesia adalah halaman, sedangkan lanjang adalah panjang. Jadi halaman yang panjang. Jadi Taneyan Lanjang adalah halaman yang panjang. Yang menarik dari rumah tersebut adalah pola pemukimannya. Letaknya sangat berdekatan dan yang menjadi penghuninya adalah sanak kerabat. Taneyan Lanjang adalah permukiman tradisional masyarakat Madura yang berupa kumpulan rumah yang terdiri atas beberapa keluarga dan masih terikat dalam satu hubungan darah. Pada umumnya, Taneyan Lanjang berbentuk persegi panjang. Hal ini dikarenakan mengikuti bentuk lahan yang dimiliki pada umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ciri khas Taneyan Lanjang. Pemukiman tradisional Madura memiliki ciri khas tersendiri, di mana tata letak bangunannya yang mengelilingi suatu halaman yang bentuknya memanjang. Lahan yang digunakan dalam penempatan Taneyan Lanjang harus cukup luas, dan sebagai awal terbentuknya pemukiman Taneyan Lanjang. Rumah pertama inilah yang disebut sebagai rumah induk atau rumah tonggu, yaitu rumah yang menjadi awal mula suatu keluarga.
dilengkapi dengan langgar atau surau di sebelah barat, kandeng di sebelah selatan, dan dapur. Akan tetapi, luas rumah yang dibangun harus disesuaikan dengan luas tanah yang dimilikinya. Pada Tanean Lanjang terdapat pembagian ruang yang dalam. Hal ini terbagi menjadi wilayah depan, ampere, dan wilayah belakang, dalam. Wilayah depan menjurus keluar atau mengarah pada halaman yang memiliki fungsi sebagai peneduh dan tempat interaksi tamu. Berikut bagian-bagian rumah Tanean Lanjang, itu halaman atau tanean. Halaman pada rumah Tanean Lanjang cukup luas dan berbentuk persegi panjang. Namun biasanya luas rumah yang dibangun harus disesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki. Bahasa daerah Madura. Pegon adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 13,6 juta orang. Data tahun 2000. Dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal. Kuda terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, Bawean, hingga Pulau Kalimantan. Lagu daerah Madura. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan, warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya untuk melestarikan budaya itu dengan mempelajarinya, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Berikut ini merupakan beberapa judul lagu yang berasal dari Madura, yaitu yang pertama Tandu Majeng, yang itu cukup terkenal. Dan dua, Nang Konang Buu. 3, Ronjengan. 4, Lir Sa Alir. 5, Potre Madura. 6, Ngapote. 7, Pajar Lagu. 8, Malate Pote. 9, Keraban Sape. 10, Kacong Tor Jebing. Dan saya akan menyampaikan lagunya yang Tanduk Majeng. Silahkan dengarkan. Madura, jika kita berbicara mengenai kuliner khas asal Madura yang populer, tentu saja salah satu yang paling terkenal adalah sate Madura. Kelezatan kuliner khas Madura yang satu ini memang telah populer dan banyak dijumpai. Pedagang sate khas Madura di berbagai daerah itu di luar Madura. Namun sebenarnya kuliner khas Madura tak hanya sate Madura saja loh. Ada berbagai makanan khas lainnya yang bisa kita cicip jika kita berkunjung ke Madura. Seperti yang pertama, bebek songkem. Nomor 2, lorjuk. 3, tajin sobi. 4, topak lade. 5, kaldu kokot. 6, nasi serpang. 7, sate Madura. 8, kue apem Madura. 9, rujak corek. 10, soto Madura. 11, es kobu. Dan ini adalah 3 kuliner tradisional khas Madura yang saya rekomendasikan. Tapi saya saranin semua dicoba ya. Yang pertama ada bebek songkem, 2, kue apam Madura, 3, soto Madura. Tarian tradisional Madura. Tari Muang Sangkal merupakan salah satu kesenian khususnya. Seni tari yang populer dan menjadi ikon di Pulau Madura. Tari Muang Sangkal yang berasal dari Kabupaten Sumeneb, Madura adalah tarian yang dilakukan untuk ritual tolak bala atau menjauhkan diri bahaya. Menjauhkan diri dari bahaya ya. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga warisan budaya kita agar tak lekang ditelan zaman.
yaitu yang pertama, mempelajari budaya lokal agar lebih mengenal warisan budaya milik sendiri. Menerapkan kebudayaan dalam praktik kehidupan sehari-hari sehingga warisan budaya tetap selestari. Dan 3, aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. 4, memperkenalkan dan berbagi pengetahuan tentang kebudayaan dengan orang lain ya. Nomor 5, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Dan 6, turut menjaga warisan budaya dalam bentuk fisik, misalnya dengan jangan mencoret-coret candi atau barang peninggalan bersejarah. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga warisan budaya supaya enggak lekang di telan zaman ya teman-teman. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai karakteristik budaya Madura. Semoga dapat menambah khasanah kita untuk lebih mengenal lagi budaya yang ada di Nusantara kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.